Assalamualaikum semuanya. Balik lagi dengan saya, Bang Malik. Dan kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Papillon. Film ini sendiri dirilis tahun 2017, di mana cerita film ini sendiri diambil dari kisah nyata, tepatnya kisah seorang napi dari Prancis. Dan bagaimana keseruannya? So, langsung saja ke alur cerita filmnya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya suasana kota Paris pada tahun 1931. Di sini diperlihatkan seorang pria yang bernama Henry yang tampil rapih dengan jas setelah berhasil membobol berangkas berisi berlian. Usut punya usut, dia ternyata adalah seorang anggota gangster yang punya bos bernama Jean Castle dan pacarnya bernama Nenet. Kesalahan kecil yang bakal berdampak besar dalam hidupnya adalah ia di sini nekat mengambil jatah berlian bosnya untuk biaya hidup bersama pacarnya. Karena ketahuan, akhirnya Henry pun langsung dilaporkan oleh salah satu teman kerjanya. Nah, kalau di dunia mafia biasanya langsung dibunuh saja. Tapi kasus Henry di sini malahan unik. Ia di sini dijebak sebagai tersangka kasus pembunuhan dan nggak tanggung-tanggung dia terus dihukum di penjara seumur hidup. Yang tadinya sudah punya rencana untuk hidup bersama pacarnya, akhirnya hancur sudah bersama harapannya. Akan tetapi, sampai di sini dia yakin dan berusaha menenangkan pacarnya untuk tetap sabar dan menunggunya. Karena ia akan berusaha untuk kabur dari penjara. Karena pada zaman itu Prancis masih melakukan ekspansi kekuasaan ke Amerika, maka para tahanan yang ada di Prancis bakal diasingkan ke pulau terpencil dan juga menjadi pekerja di sana selama masa hukuman mereka habis. Setelah beres hukumannya, mereka pun bakal dikirim ke Amerika. Dan itu berarti juga mereka sudah tidak diakui lagi oleh Prancis. Selama pemindahan dari Prancis ke pulau terpencil, Papi pun bertemu dengan teman baru yang bernama Julot yang punya niat sama untuk kabur dari penjara. Di kapal itu pun juga Papi bertemu dengan seorang pria yang bernama Louis Degas dan mulai menawarkan perlindungan kepada si Degas dengan timbal balik dia harus membiayai rencana kaburnya dari penjara. Perlu diketahui, Louis Degas ini orang kaya yang mendapatkan uang dari hasil menjual surat-surat palsu. Di sini Degas awalnya menolak tawarannya dari si Papi karena dia yakin bakal aman-aman saja sampai nanti istrinya mengajukan banding dan juga bebas. Akan tetapi setelah ia melihat tahanan kaya lainnya dibikin meninggoy, di sini Degas pun berubah pikirannya dan akhirnya setuju atas penawarannya si Papi. Sesampainya di pulau, di sini Julot berencana kabur sendiri dengan berpura-pura terkena cedera di kakinya dengan harapan dia bisa lari setelah ada penjaga yang mengobatinya. Di penjara ini sendiri terletak di pulau terpencil dan punya penjagaan yang super ketat. Selain itu, kepala sipir yang ada di sini juga punya aturan untuk orang yang kabur. Aturan yang pertama ialah jika ketahuan kabur,
Napi akan diisolasi sendiri di Pulau Saint Joseph, yang mana di pulau ini hanya ada keheningan yang cukup membuat tahanan yang masuk ke sini kehilangan harapan. Bahkan bisa membuat napi itu gila. Aturan yang kedua, jika mereka akan diisolasi selama 5 tahun, lalu dipindahkan ke Pulau Iblis untuk ditinggalkan sampai meninggoy. Dan yang ketiga, jika membunuh sipir, maka hukumannya adalah dipenggal. Dan selama di penjara, Dega di sini didatangi banyak banget masalah. Yang pertama, ternyata ada di wakil sipir yang dendam karena adiknya masuk penjara akibat sempat bekerja sama dengan si Dega. Dan akibatnya Dega dan Papi pun ditempatkan di rute Zero dengan pekerjaan yang sangat berat. Di rute Zero ini, Papi bertemu dengan seseorang yang bernama Kelir, yang ternyata mantan angkatan laut. Di sini pun mereka memulai berbicara tentang rencana pelarian dengan memanfaatkan perahu yang bisa mereka dapatkan dari seorang pelaut yang baru saja membawa wanita penghibur ke pulau tersebut. Dan mereka pun akhirnya deal dengan bayaran yang harus dibayar mahal untuk sebuah perahu kecil. Gak hanya dari sipir, di sini Dega pun jadi incaran orang-orang yang ingin merebut uang bawaannya. Dan untungnya di sini Papi cukup kuat melindungi si Dega. Dari 2 orang tadi, kita kembali ke toko Julot yang sempat berencana kabur tadi. Siasat mencederai kakinya sendiri emang berhasil. Akan tetapi, setelah beberapa hari ia ditangkap oleh para sipir. Mungkin hidupnya masih aman kalau tidak bikin orang meninggoy. Akan tetapi di sini nyatanya Julot bikin meninggoy salah satu sipir, dan secara langsung ia melanggar aturan yang ada di sana. Dan setelahnya Julot pun akhirnya dipenggal kepalanya di depan para napi, termasuk si Papi dan juga Dega. Setelah Julot meninggoy, kepala sipir pun langsung menunjuk Papi dan Dega untuk membuang mayatnya. Dan di tengah perjalanan, Dega di sini mulai merasa trauma dengan semua yang terjadi. Salah satu sipir pun yang ngelihat hal ini nggak terima dan langsung saja mencabuk si Dega. Papi yang melihat hal ini nggak tinggal diam dan langsung saja membuat sipir tersebut pingsan. Dan tentu saja hal ini bikin heboh satu pulau. Di sini Papi pun langsung kabur meninggalkan si Dega. Tanpa pikir panjang, Papi pun langsung pergi ke tempat si pelaut tadi. Akan tetapi, sesampainya di sana, karena Papi tidak membawa uang sesuai harga yang disepakati di awal, akhirnya Papi pun dibawa kembali ke penjara. Atas upaya kaburnya yang gagal ini, Papi pun langsung dipindahkan ke Pulau Saint Joseph, pulau yang hanya ada keheningan selama 2 tahun. Kalau di penjara tadi para napinya masih bisa berinteraksi, di Pulau Saint Joseph ini mereka nggak boleh berbicara sama siapapun, dan untuk makannya hanya sebatas air sop saja. Selang beberapa hari, Papi pun sempat kedatangan tamu yang gak diundang. Tamu tersebut ialah ternyata si penjaga yang telah dipukul oleh si Papi. Dan tentu saja dia datang bersama 2 anak buahnya untuk balas dendam kepada si Papi.
Di sini, Papi pun dengan pasrah menerima pukulan demi pukulan sampai ia tersungkur. Meski Papi selalu sendirian di penjara tersebut, akan tetapi dia diam-diam mendapatkan bantuan secara tidak langsung dari si Dega dalam bentuk buah kelapa. Kebaikan Dega ini diterima sangat baik oleh si Papi. Bahkan dia sampai melatih tubuhnya selama di balik penjara dengan harapan dia bisa membalas jasa si Dega dengan cara membebaskannya. Setelah beberapa kali berhasil, namun akhirnya mereka ketahuan juga. Dan kabar soal kelapa ini diketahui oleh kepala sipir, sehingga ia langsung datang ke sel tahanannya si Papi. Awalnya ia bertanya secara halus soal orang yang mengantarkan kelapa itu. Akan tetapi di sini Papi nggak mau membocorkan namanya si Dega. Dan kegigihan Papi ini pun justru merugikan dia, sehingga kepala sipir mengurangi jatah makanannya itu. Setelah beberapa hari sampai Papi pun terlihat menyerah. Di sini kepala sipir datang lagi. Dia berharap mental Papi pun sudah hancur sehingga dapat memberitahu siapa yang membantunya itu. Akan tetapi seperti yang bisa kita duga, Papi di sini masih tetap bungkam meski sudah disogok dengan sup daging. Kepala sipir yang melihat ini langsung menghukum Papi dengan cara membuat selnya menjadi gelap total. Singkatnya, akhirnya 2 tahun pun berlalu dengan sangat lama. Papi yang dulunya kekar, sekarang justru kurus. Pandangannya pun kelihatan kosong karena setiap hari harus berdiam diri di sel yang dingin dan juga gelap. Saat Papi bebas, ternyata Dega masih bisa bertahan hidup tanpa si Papi dan jadi juru tulis untuk kepala sipir sekaligus memberinya akses untuk kunci gerbang di seluruh penjara. Dega yang mendengar kabar Papi, ia pun langsung menjenguknya di rumah sakit penjara. Ia pun merasa bersalah melihat kondisi Papi yang pandangannya kosong dan merasa Papi sudah kehilangan akal sehatnya. Namun ternyata yang bikin kaget ialah di sini Papi sedang berpura-pura menjadi gila agar para petugas di sana tidak mencurigainya dan menganggap Papi bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan lagi. Di sini mereka pun berbicara banyak dan Dega pun memberitahu soal acara nonton film yang bakal diadakan sama kepala sipir. Menurutnya itu adalah kesempatan yang bagus untuk kabur. Dan selama di rumah sakit, Papi juga mengajak salah satu pasien yang bernama Mark Tourette untuk bekerja sama. Di sini Papi menawarkan rencana pelarian yang mungkin saja berhasil jika dia mau membantunya. Untuk melanjutkan rencana ini, akhirnya mereka pun berkumpul. Papi, Dega, Mark Tourette, dan Kelly yang rela melukai tangannya agar bisa masuk ke dalam rumah sakit. Di sini mereka pun sepakat untuk mencari perahu dengan bantuannya si Selir. Dan Selir pun menyanggupinya asalkan setengah biaya bisa terpenuhi. Untuk Dega sendiri menyanggupi serta dia juga menyiapkan kunci sel untuk membuka pintu rumah sakit. Sesudah ia menyampurkan obat tidur kepada para sipir. Pada malam harinya, malam acara nobar para sipir pun akhirnya tiba juga. Lalu keempat orang ini melakukan perannya mereka masing-masing.
Marturet yang perannya mengalihkan penjaga akhirnya berjalan lancar dan selanjutnya Papi, Selir, dan Marturet berhasil keluar dari rumah sakit dengan aman karena para penjaganya sudah ketiduran. Namun di tengah perjalanan mereka justru mengalami sebuah perubahan rencana. Hujan yang deras bikin para penonton film terpaksa berteduh dan selain itu, para penjaga juga mengalami mati listrik selama hujan. Dan hal ini pun akhirnya dimanfaatkan oleh si Dega dan kawan-kawan. Namun, sayangnya kaki Dega patah saat ia mencoba loncat dari pagar beton yang cukup tinggi. Pas sudah di hutan, mereka pun didatangi oleh para bandit yang ternyata merupakan pemilik perahu. Dega pun akhirnya memberikan uang terakhirnya kepada Papi. Dan singkat cerita, mereka bisa berlayar meski dengan perahu yang kondisinya jelek. Perahu yang mereka beli mahal-mahal ternyata di tengah-tengah perjalanan bocor. Di sini mereka semua tentu merasa frustasi. Akan tetapi yang merasa kesal ialah si Selir. Selama di laut, ia terus meminta kepada Papi untuk meninggalkan si Dega. Akan tetapi, Papi pun menolaknya. Dan kesabaran Selir pun akhirnya habis ketika ada badai yang bergerak menuju perahu mereka. Di sini Selir pun berpikir daripada mati semua dan tenggelam, akhirnya Selir pun mencoba bikin meninggoykan si Dega. Akan tetapi niat Selir itu akhirnya berbalik arah. Justru dia yang meninggoy oleh si Papi dan dibantu oleh Marturet dan Dega sendiri. Di sini ternyata perahu mereka ujung-ujungnya juga tersapu oleh ombak. Entah berapa lama mereka terombang-ambing di lautan. Akan tetapi pada akhirnya Papi tiba-tiba terbangun di sebuah pedalaman yang orang-orangnya masih bergaya hidup tradisional. Dan akhirnya mereka tahu kalau mereka terdampak di pesisir Kolombia dan diselamatkan oleh biarawati. Biarawati tersebut tahu kalau Papi dan teman-temannya adalah seorang napi dan tahanan yang kabur. Akan tetapi dia nggak bakal mengadu kalau Papi mau bertobat. Seperti yang bisa kita tebak, Papi bukan orang yang religius dan mengabaikan permintaan biarawati tersebut dan berusaha mengajak Dega pergi mencari tempat yang lebih aman. Namun, Dega di sini dengan kakinya yang masih terluka menganggap disinilah tempat yang paling aman baginya. Dan di lain sisi, Marturet pun beranggapan yang sama kalau inilah tempat terbaik untuk mereka tinggali. Gak lama setelah itu, Papi pun pergi dan di perjalanan tiba-tiba Papi melihat ada mobil patroli yang bergerak menuju Dega dan Marturet. Hanya karena Papi masih peduli sama si Dega, Papi pun di sini langsung lari ke tempatnya si Dega. Akan tetapi sayang banget, usaha Papi di sini untuk memperingatkan mereka terlambat dan Marturet pun keburu meninggoy ditembak oleh sipir. Alhasil, mereka pun kembali ke penjara dengan menjalani strike kedua mereka, yaitu ditaruh di Pulau Saint Joseph selama 5 tahun dan juga langsung dikirim ke Pulau Iblis. Di titik ini, keadaan Papi udah gak karuan banget. Rambutnya udah cenderung putih semua dan juga mukanya lusuh banget. Pandangannya pun bahkan kelihatan lebih kosong saat ia menjalani hukuman selama 2 tahun itu. Singkat cerita, hukuman Papi untuk 5 tahun di Saint Joseph berakhir dan siap untuk dikirim ke Pulau Iblis.
Dan ternyata di pulau ini dia disambut oleh kawan lamanya, yaitu Dega, yang ternyata ia lebih dahulu ada di sana. Untuk suasana sendiri, Pulau Iblis ini jaminan bisa bikin orang gila dan juga depresi. Nyaris nggak ada harapan. Yang ada hanya penyesalan berujung bundir. Di sini Papi pun masih punya harapan buat kembali lagi ke Prancis. Harapan inilah yang bikin ia ketemu ide selama di Pulau Iblis. Dengan pengetahuannya selama menjadi tentara angkatan laut, ia melihat kalau gelombang di pulau tersebut bergerak menuju daerah daratan di luar. Yang perlu mereka lakukan ialah menyiapkan rakit dan mereka bisa sampai ke daratan lainnya. Meski rencana ini kemungkinan besar berhasil, Papi di sini hanya pergi sendiri karena Dega sudah betah di Pulau Iblis dan tidak ingin pergi. Mau tidak mau, mereka pun berpisah sambil menahan nangis satu sama lainnya. Dan film pun langsung loncat ke tahun 1969. Di sini kita tahu kalau Papi berhasil jadi warga bebas dan tinggal di Venezuela sampai masa tuanya. Cuman di sini ia nekat pergi ke Prancis untuk memberikan kisahnya ke sebuah penerbit. Di sini Papi ingin kisahnya disebarluaskan. Dan hal itu akhirnya terjadi dengan munculnya buku dan juga film yang kalian tonton sekarang ini. Dan film pun selesai. Nantikan alur film berikutnya dari saya, Bang Malik. Yoyoy, akhirnya selesai juga alur film. Apa ini? Papillon. Ini kisah nyata. Untuk tidak pernah menyerah, untuk melakukan wujudan kita, impian kita. Walaupun beda ya, kan Papi mah kan tujuannya kan untuk kabur ya, ketemu pasangannya, untuk bisa hidup bersama ya. Kita juga kan harus berusaha dengan impian kita gitu loh ya, mau pekerjaan yang layak, mau dapatin pasangan yang layak ya, kita harus berusaha, jangan putus asa. Nih ingat nih, si Papi ini nih gagal terus tapi nggak pernah nyerah dan akhirnya bebas juga Papi ini. Dega juga setia kawan nih, Papi sama Dega nih. Buset. Tapi dia kenapa ya betah banget di Pulau Iblis gitu. Aduh. Oke, sekian alur film dari Bang Malik. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan pokoknya kata-kata yang kurang menyenangkan didengar gitu. Maaf, dimaklumkan saja. Oke, jangan bosan-bosan nonton alur film dari Bang Malik, oke? Yo, sekian dari Bang Malik. Wassalam.